Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdullah Suhi Yusuf dengan NIM T 2018-711 dari kelas MTK 3. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam di Bali. Pertama-tama proses masuknya Islam di Pulau Bali. Sejarah masuknya agama Islam ke Bali dimulai sejak zaman kerajaan pada abad ke-14, berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, tidak merupakan satu kesatuan yang utuh. Sejarah masuknya Islam ke Pulau Dewata dengan latar belakang sendiri dari masing-masing komunitas Islam yang kini ada di Bali. Penyebaran agama Islam ke Bali antara lain berasal dari Jawa, Madura, Lombok, dan juga Bugis. Masuknya Islam pertama kali ke pulau dalam Waturengong berkuasa selama kurun waktu 1480 Dewata lewat pusat pemerintahan zaman kekuasaan Raja dalam Waturengong yang berpusat di Klungkung pada abad ke-14. Raja 1550 ketika berkunjung ke kerajaan Majapahit di Jawa Timur, sekembalinya diantar oleh 40 orang pengawal yang beragama Islam. Ke-40 pengawal tersebut akhirnya diizinkan menetap di Bali tanpa mendirikan kerajaan tersendiri, seperti halnya kerajaan Islam di pantai utara Pulau Jawa pada masa kejayaan Majapahit. Tokoh-tokoh penyebar Islam di Bali. Wali negara atau Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar. Yang kedua, Wali Seseh Magmui atau Raden Amangkurat. Wali Bukit Bedugul atau Syekh Haji Mukmin bin Hasanuddin. Wali Karangpurit Syekh Abdul Qadir Muhammad. Wali Kusamba Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar Al-Khamid, dan juga lain-lain. Pengaruh budaya, akulturasi dua unsur seni yang diwujudkan dalam pembangunan masjid menjadikan tempat suci umat Islam di Bali tampak beda dengan bangunan masjid di Jawa maupun di daerah Indonesia lainnya. Kehidupan di sana tak ubahnya seperti kehidupan di Bali pada umumnya. Yang membedakan hanya tempat ibadah saja. Bahkan di desa Pengayaman, karena letaknya di pegunungan dan tergolong masih agraris, semua simbol-simbol adat Bali seperti subak, seka, banjar dipelihara dengan baik. Begitu pula nama-nama anak mereka. Wayan, Nyoman, Nengah, Ketut tetap diberikan sebagai kata depan yang khas Bali. Penduduk kampung ini konon berasal dari para prajurit Jawa atau Kawulo, asal Sasak dan Bugis beragama Islam yang dibawa oleh para Raja Buleleng, Badung, dan Karangasem pada zaman Kerajaan Bali. Contoh hasil budaya di Bali yang terpengaruh proses Islamisasi. Yang pertama, pengendalian diri. Jika menurut sejarah, akulturasi dan kerukunan antar umat beragama di Bali sangat mesra dan harmonis, serta tidak pernah terjadi benturan, sesungguhnya sudah diwarisi secara turun-temurun sejak abad ke-15 lalu. Terciptanya kerukunan hidup beragama demikian itu berkat adanya saling pengertian serta saling hormat menghormati antar warga berlainan suku maupun agama di Bali. Kerukunan antar umat beragama yang hidup berdampingan satu sama lainnya itu diharapkan dapat terus dipelihara dan dipupuk dalam mengembangkan kerukunan yang dinamis, sekaligus terhindar pengaruh luar yang negatif. Yang kedua, tahlilan. Acara tahlilan ini lazimnya diselenggarakan selama 7 hari berturut-turut. Lalu setelah itu diadakan pula tahlilan untuk memperingati 40 bahkan 1000 hari kematian almarhum atau almarhumah. Peringatan 7, 14, dan 100 hari merupakan tradisi Indonesia pra-Islam, yakni budaya lokal yang telah bersatu dengan tradisi Hindu-Buddha pada masa Majapahit. Penghormatan terhadap orang meninggal dilakukan secara bertahap, yakni pada hari orang bersangkutan meninggal, 3 hari kemudian, 7 hari kemudian, 40 hari kemudian, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan 1000 hari kemudian. Yang selanjutnya yakni ziarah. Dalam agama Islam dikenal tradisi ziarah yakni berkunjung kepada makam atau kuburan untuk mendoakan almarhum atau almarhumah agar iman Islamnya diterima oleh Sang Pencipta
dan dihapus segala dosa yang pernah dilakukan dalam hidupnya. Namun, pada perkembangannya di Indonesia, tradisi ziarah ini disisipi oleh kehendak-kehendak lain yang tak ada hubungannya dalam konteks Islaman. Tradisi berzina terhadap roh nenek moyang atau dewa-dewa Hindu. Dan hasilnya adalah sang penziarah bukannya mendoakan arwah yang meninggal akan tapi memiliki tujuan lain. Di antaranya meminta kekuatan gaib kepada roh nenek moyang atau arwah tokoh-tokoh penting yang keramat. Tak jarang makam para wali di Jawa banyak dikunjungi oleh mereka yang meminta petunjuk kepada roh-roh nenek moyang mereka. Peninggalan sejarah Islam di Bali. Yang pertama Masjid Agung Jami Singaraja. Al-Quran berusia 400 tahun tertulis tangan di atas kertas dari pelepah pohon pisang dan kulit unta. Rumah panggung kuno. Sumur yang dipercayai bisa menyembuhkan penyakit yang berada dalam Masjid Asy-Syuhada. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.